Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulaya Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 11.10.2 tentang Design and Implement a FLSM Dressing Scheme. Langsung saja kita masuk pada labnya. Di sini terdapat switch dan juga router serta ada PC yang telah kita sambungkan menggunakan kabel straight. Lalu berikutnya kita bisa baca terlebih dahulu. Tujuannya di sini ada yang pertama, periksa persyaratan jaringan, lalu merancang skema alamat FLSM, lalu kabel dan konfigurasi jaringan IP versi 4. Berikutnya di sini bisa kita lihat ada topologinya ini seperti ini. Di sini saya sudah menyambungkan kabel dari switch ke router dan juga PC. Untuk S1 atau switch 1 itu dari fast Ethernet 0/5 ke BR1 gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu dari BR1 G0/0 ke BR2 G0/0. Lalu yang ketiga G0/0/1 dari BR2 itu ke S2 fast Ethernet 0/5. Lalu tidak lupa juga kita di sini menggunakan kabel konsol dari router BR1 ke PC1 supaya bisa dikonfigurasi lewat PC. Berikutnya kita akan coba baca instruksi yang pertama, periksa persyaratan jaringan. Pada bagian ini, Anda akan memeriksa persyaratan jaringan untuk mengembangkan skema alamat FLSM untuk jaringan yang ditampilkan dalam diagram topologi menggunakan alamat jaringan 192.168.33.128/25. Lalu di sini tentukan berapa banyak alamat host dan subnet yang tersedia. Berapa banyak alamat host yang tersedia dalam jaringan /25? Itu jawabannya adalah 126. Lalu, berapa jumlah total alamat host yang dibutuhkan dalam diagram topologi? Itu ada 80. Lalu, berapa banyak subnet yang dibutuhkan dalam topologi jaringan? Jadi yang dibutuhkan itu adalah 6. Berikutnya langkah 2, tentukan subnet terbesar. Apa deskripsi subnetnya? BR1 LAN atau BR2 LAN? Atau tautan BR1, BR2. Kita yang BR1 terlebih dahulu. Berapa banyak IP yang dibutuhkan dalam subnet terbesar? Untuk BR1 LAN itu bisa kita lihat ada 40 host yang dibutuhkan. Subnet mask apa saja yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu? Kita bisa pakai /26 atau 255.255.255.192. Berapa total alamat host yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut? Jawabannya itu adalah 62 alamat host yang dapat didukung. Lalu, bisakah Anda membuat subnet alamat jaringan 192.168.33.128/25? Tentu saja kita bisa. Apa saja alamat jaringan yang akan dihasilkan dari subnetting ini? Yang pertama ada 192.168.33.128/26 dan juga 192.168.33.192/26. Lalu berikutnya tentukan subnet terbesar kedua. Apa deskripsi subnetnya? Kita akan gunakan BR2 LAN. Berapa banyak IP
yang diperlukan untuk subnet terbesar kedua itu ada 25 host. Kita bisa lihat dari topologi. Subnet mask apa yang mendukung alamat host sebanyak itu, kita kalau butuh 25 kita bisa gunakan /27 atau 255.255.255.224. Berapa total alamat host yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut? Jawabannya adalah 30. Lalu, apa alamat jaringan yang akan dihasilkan dari subnetting ini? Yang pertama itu ada 192.168.33.192/27 dan 192.168.33.224/27. Lalu berikutnya tentukan subnet terbesar ketiga. Apa deskripsinya? BR2 IoT LAN yang ini. Berapa banyak IP yang diperlukan untuk subnet terbesar berikutnya? Itu adalah 5. Subnet mask apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu? Kita bisa gunakan /29. Berapa banyak total alamat host yang dapat didukung oleh subnet mask /29 itu ada 6. Lalu kita bisa baca, gunakan alamat jaringan pertama untuk subnet ini. Lalu gunakan alamat jaringan kedua untuk LAN CCTV. Lalu gunakan alamat jaringan ketiga untuk LAN HFAC-C2. Lalu berikutnya, tentukan subnet terbesar keempat. Apa deskripsi subnetnya? Tautan antara BR1 dan juga BR2 ini. Berapa banyak alamat IP yang diperlukan? Itu ada 2. Lalu subnet mask apa yang dapat mendukung alamat host sebanyak itu? Kita bisa gunakan /30. Berapa total alamat host yang dapat didukung oleh subnet mask tersebut? Untuk /30 itu bisa 2 host. Lalu berikutnya bagian 2, merancang skema alamat FLSM. Pada bagian ini, Anda akan mendokumentasikan skema pengalamatan FLSM. Hitung informasi subnet. Di sini ada deskripsinya, lalu jumlah host yang dibutuhkan ada 40, 25, 5 dan sampai berikutnya. Lalu di sini kita network address, lalu first host. Kita harus mengisi itu. Di sini saya sudah coba untuk mengisi. Jawabannya seperti ini. Nanti ini akan kita gunakan selama lab. Lalu kita lanjut ke bagian 3, kabel dan konfigurasi jaringan IP versi 4. Pada bagian ini, Anda akan menghubungkan kabel jaringan agar sesuai dengan topologi. Seperti yang bisa kita lihat, di sini tadi kita sudah menghubungkan perangkat atau device menggunakan kabel. Kabelnya itu bisa kita lihat dari bagian sini. Di sini tersedia banyak kabel kita bisa gunakan. Lalu untuk perangkatnya itu ada di sebelah sini. Bisa kita pindahkan ke bagian kiri rak biru ini. Lalu setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel. Berikutnya konfigurasi pengaturan dasar pada setiap router. Ini ada perintahnya, buat koneksi konsol antara router dan PC di atas meja. Lalu dari jendela terminal pada PC buat sesi terminal ke router. Tetapkan nama perangkat yang benar untuk masing-masing dari dua router. Kita disuruh memberi nama. Lalu tetapkan kelas sebagai kata sandi akses terenkripsi yang memiliki hak istimewa untuk kedua router. Kita bakal kasih password. Lalu berikutnya tetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol
dan aktifkan login untuk router. Jadi nanti line konsolnya itu passwordnya kita akan atur juga untuk router 1, BR1 maaf, dan juga BR2. Lalu enkripsikan kata sandi teks biasa untuk router. Berikutnya buat banner yang akan memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tidak sah dilarang di kedua router. Lalu di sini kita juga diperintahkan untuk konfigurasikan interface pada setiap router BR1 dan BR2. Tetapkan alamat IP dan subnet mask untuk setiap antarmuka menggunakan tabel yang Anda telah isi di bagian 2. Nanti kita akan langsung konfigurasi. Lalu konfigurasikan deskripsi antarmuka untuk setiap interface. Lalu kita aktifkan the interface. Berikutnya, simpan konfigurasi pada semua perangkat. Sekarang kita langsung saja masuk pada konfigurasinya. Yang pertama kita akan ke BR1 terlebih dahulu. Kita bisa bukanya dari PC1 di terminal. Kita ubah namanya jadi BR1, lalu enable secret class. Kita kasih password line console 0. Passwordnya Cisco. Jangan lupa login. Berikutnya line FTY04. Kita kasih password Cisco. Jangan lupa login. Berikutnya kita masukkan perintah service password encryption. Untuk mengenkripsi teks biasa. Berikutnya buat banner. Lalu berikutnya kita akan konfigurasi interface G0/0/0 dengan IP address 192.168.33.249. Berikutnya untuk interface gigabit Ethernet 0/0/1, kita masukkan IP address-nya 192.168.33.129. 255 192.168.33.129. Lalu kita konfigurasi juga description
BR1 min BR2 link. Lalu untuk interface kita deskripsikan juga. Jadi lalu berikutnya kita save konfigurasinya menggunakan perintah copy running min config startup min config. Berikutnya kita lanjut konfigurasi BR2. Kita sambungin dulu kabel konsolnya dari BR2 ke PC. Kita konfigurasi, kita lakukan hal yang sama pada router 2. Hostname-nya kita ubah jadi BR2. Lalu enable secret class. Kita kasih password konsol dengan passwordnya Cisco. Jangan lupa login. Lalu berikutnya line VTY 04 kita kasih password juga. Berikutnya kita service password encryption. Lalu kita kasih banner. Berikutnya kita akan konfigurasi gigabit Ethernet 0/0/0 untuk BR2. IP address-nya 192.168.33.250. Satu 252 jangan lupa no shutdown. Berikutnya
interface gigabit Ethernet 0/0/1, kita masukin IP address-nya. Satu 192.168.33.193.255.255.224. Shutdown. Lalu berikutnya kita akan deskripsikan lalu interface G0/1-nya kita deskripsikan. Lalu berikutnya jangan lupa apalagi perintahnya itu terakhir, jangan lupa kita simpan semuanya. Copy running min-config startup min-config. Salah. Kita di sini sudah selesai untuk mengkonfigurasi BR1 dan juga BR2. Sudah sesuai dengan yang ada di deskripsi yang ada. Lalu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.